sebenarnya ini satu kali pertemuan bisa selesai sebenarnya ya. Satu kali pertemuan bisa selesai, jadi pekan depan, waktu kita kan tinggal pekan depan ya. Pekan depan itu masih ada 2 kali pertemuan ya, memungkinkan untuk kita untuk sekali lagi kuis mungkin itu. Mungkin ini. Tapi ada asistensi satu kali lagi. Ya, asistensi satu kali lagi, dan mungkin kalau memungkinkan untuk kuis saya akan membuat kuis satu kali lagi sebelum ETS. Jadi babnya dari mana bahannya? Bahannya dari mulai awal ya. Bahannya mulai dari bab 1 itu. Oke. Jadi ini adalah bab, menurut saya adalah bab yang paling mudah ya, paling gampang untuk dipahami mungkin, dan saudara-saudara pernah mendapatkannya juga di awal-awal atau di SMA saudara-saudara sekalian, meskipun nanti ada beberapa variabel yang mungkin baru bagi saudara-saudara sekalian. Oke, kita mulai dengan sebuah ilustrasi ya. Apa itu sebenarnya arus listrik? Apa sebenarnya itu arus listrik? Nah, kemarin di dua bab sebelumnya kita sudah membahas tentang gaya Coulomb, right? Kemudian kita lanjutkan membahas tentang electric field-nya, kemudian kita membahas tentang potensialnya, ya kan? Kalau electric field-nya itu dari titik, kemudian dia mencar gitu. Dia berapa dia mempengaruhi di sekelilingnya. Tetapi kalau potensial itu dilihat, ditinjau dari luar sampai pada titik yang kita tinjau. Potensial. Nah, ketiganya ini akan erat kaitannya dengan apa yang akan kita bicarakan, yaitu tentang arus listrik. Jadi, kita menganggapnya bahwa konsep listrik itu sudah pada barang jadi, ya, barang jadi. Jadi itu sudah kita bahas lagi yang muatan titik, gitu ya. Muatan 1 titik, muatan 2 titik, muatan 3 titik sudah kita tidak buat seperti itu, tapi kita sudah bahasan kita sudah seperti kabel, ya, seperti silinder dan seterusnya, ya. Modelnya seperti itu. Jadi kalau kita membahas misalkan, ya saudara lihat ini ada misalkan ini ya, potongan dari kabel yang kemudian yang diberi sumber tegangan gitu ya, atau sumber tegangannya bisa DC, bisa AC. Mungkin saya sudah di awal sudah saya sampaikan pada saudara sekalian bahwa di fisika atau di kehidupan real kita itu ada yang namanya DC, ada namanya AC. Direct current, ada alternatif current. Ada yang searah, ada yang bolak-balik. Nah, prinsipnya pada keduanya ini nanti kita akan bahasnya hanya yang ini ya, yang DC, karena sumber tegangannya itu sumber tegangan kecil. Ya, paling sekitar 12 volt, ya, sekitar ini. Ya. Sehingga kebanyakan yang kita gunakan adalah arus DC. Nah, jadi misalkan ada kabel, kemudian dia bermuatan positif. Ya, ada kabel bermuatan positif, kemudian dia ternyata pas waktu kita ganggu dengan sumber itu, muatan itu dia bergerak. Ya, muatan itu bergerak sesuai dengan arah garis medannya. Ya, misalkan kalau yang ini arah garis medannya itu ke kanan, maka muatan positifnya, kecepatannya, atau karena dia bergerak, dia memiliki kecepatan, arahnya juga ke kanan. Begitupun juga misalkan kalau kabel itu berisi muatannya itu negatif, sedangkan arah medannya ke kanan, maka dia akan cenderung melawan. Nah, sekarang apa itu arus listrik? Jadi arus listrik, karena di sini sebenarnya guys, kalau kita lebih detail itu ya, lebih
lebih real melihatnya, bahwa misalkan kita sepanjang ini kita ambil satu penampang aja. Misalkan kita ini lihat di sebelah depannya gitu ya. Sehingga bulatannya kita lihat di sini. Sehingga di sana panjangnya. Ini di sini ini ada muatan yang rapat sekali. Ya, muatan yang sangat rapat sekali. Misalkan kalau bentuknya kabel sangat rapat kan. Sangat rapat. Nah, dalam pemilihan kabel itu juga provider ataupun PLN dan lain sebagainya itu menggunakan sebisa mungkin menggunakan kerapatan yang tinggi untuk muatannya. Nah, pada saat kita melihat penampang ini di imajinasi kita itu ada muatan yang melingkup atau yang berada di sekitar atau berada di luas penampang. Nah, kalau dilihat dari definisinya, bahwa arus listrik itu adalah sejumlah muatan positif yang lewat penampang dalam satuan waktu. Jadi penampang itu ya, hanya yang kita lihat ini. Ya, misalkan ini berarti misalkan ya satu deret ini muatan semuanya. Ini satu penampang. Dia bergerak semuanya, ya. Misalkan sederet ini dia bergerak semuanya. Arahnya arah yang sama. Dia misalkan sesuai dengan arah medannya ke kanan semuanya. Nah, besarnya muatan ini ya, dia bergerak dengan kecepatan V ini, ya, yang melewati ruas penampang ini kita sebut sebagai arus. Itu kalau begitu secara matematisnya dapat kita tuliskan bahwa arus itu adalah dq per dt. Pak, kok bukan Q total? Kenapa kok D-nya? Ada D-nya di sini. Ya, karena yang kita lihat ternyata di sini doang, coy. Yang hanya di depan kita ini doang. Yang di penampang ini doang. Sedangkan yang panjang kita tidak hitung, maka ada D-nya di sini. Ya, elemen dari penampangnya saja. Tapi kalau keseluruhan bagaimana? Nanti ada bahasa nanti pas kita membahas ada namanya E average, ada yang E constantus. Ya, jadi ada yang arus sesaat, ada arus rata-rata. Jadi kalau yang average itu ada delta. Tapi kalau yang continuous ya istilahnya, saat itu menggunakan D seperti itu. Jadi kalau yang ini berarti elemen dari penampangnya saja terhadap waktunya. Nah, ini jadi kita lihat jadi gangguan dari baterai ini yang melewati kabel ini, kemudian muatan yang di sisi sini itu dia bergerak ke sana. Ya, dia bergerak ke sana. Oke, karena panjangnya kabel itu saya buat ini seperti yang saya sampaikan tadi, itu ada elemen yang saya jadikan sampel. Ya. Ada elemen yang saya jadikan sampel, maka muncul dq per dt-nya itu. Sampelnya sebesar apa? Sebesar luas penampang yang kita hasil. Oke. Nah, jadi dari sini kita mendapatkan, dari gambaran ini kita mendapatkan ada luas penampang, ada muatan, ya. Ada muatan, kalau totalnya ada muatan Q, gitu ya. Kemudian muatan Q, jumlah muatannya, totalnya, kemudian ada N, jumlah muatannya, karena bukan hanya satu, di sini banyak sekali. Kemudian ada kecepatan dia bergerak, gitu kan. Ada waktu yang untuk menempuh dan sebagainya. Jadi pada saat konduktor, misalkan dia memiliki luas penampang A, dan pada selang waktu tertentu dt telah melewati lewat muatan positif sebesar dq, maka dq atau elemen muatannya tadi itu sama besar dengan muatan total yang terdapat dalam tabung. Nah, ya ini kita lihat ya. besarnya ini kan seperti tabung ini kan. Ini dia bergerak, misalkan satu aja dia bergerak ke sana. Dari sini ke sini, ya, ini juga bergerak dari sini ke sini. Terus semuanya begitu. Kan seolah-olah seperti tabung itu yang dibentuk oleh muatan ini. Sehingga kita bisa membuat besarnya muatannya
ya, besar muatan total yang melewati tadi itu seperti lintasannya tabung. Besarnya berarti apa? Ya, luas penampangnya dikali kecepatannya dikalikan dengan T-nya. Ingat ini pas waktu kita belajar tentang kinematika ya, V dikalikan dt itu kan sama dengan panjangnya. Betul ya? V dikalikan dt kan sama dengan panjang. Nah, dengan V adalah kecepatan rata-rata partikel ya, pembawa muatan. Jika kita anggap jumlah partikel itu satuannya volumenya itu besarnya adalah n dan muatan tiap partikel kita sebut sebagai Q, maka dq itu tadi kan awalnya I sama dengan dq per dt. Sehingga bisa kita buat dq sama dengan I dt. Oke ya. Jadi dq-nya sendiri sama dengan AVDT N. AVDT N, A-nya adalah luas penampang, VDT adalah jaraknya, tadi ini seperti volume, N ini adalah jumlah muatannya, dan Q adalah muatannya itu sendiri, nilai muatannya itu. Sehingga kuat arusnya itu dapat kita buat ya seperti ini. dq per dt itu nilainya kita substitusikan ke sini, maka tinggal A dikalikan V dikalikan dengan N dikalikan dengan Q. A adalah sekali lagi luas penampang, V adalah lajunya atau kecepatan partikelnya, N jumlah partikelnya, dan E nilai partikel. Q nilai partikel. Nah, satuannya apa? Satuannya biasanya kalau Q tentu saja menggunakan kolom gitu ya. Kalau waktu tentu menggunakan detik, sehingga dq per dt sebenarnya dq itu adalah dq itu adalah C, waktu itu adalah sekon, jadi kolom per sekon itu sama dengan ampere. Oke, nah sebelum membahas ke sini, sebelum sampai ke arus ini, saya end. Saya harus tambah satu slide lagi. Satu slide atau dua slide. Pertanyaan saya adalah, sebelum ke rapat arus. Jadi yang saya sebutkan tadi ada arus rata-rata, I average, ada I spontaneous itu seperti apa ya? Sesaat itu ya, arus sesaat. Biasanya menggunakan atau equal dengan delta. Kalau delta itu selisih coy. Ya, delta. Kalau yang ini misalnya dq ya, ini per delta t. Kalau yang ini dq per dt. Nah sekarang misalkan saya buat konsepnya lebih lagi gini. Misalkan ini tabung yang kita miliki tadi itu, dan kita ada misalkan luas penampang ya, saya ambil di tengah sini aja. Ya, ini luas penampang. Sebagai sampel, misalnya adalah A. Dia memiliki muatan di sini, muatannya adalah dq. Lagi kalau dia bergerak, misalkan dia bergeraknya ke kanan. Sekali lagi, kalau ini luas penampangnya itu bergerak menyapu sampai pada titik ini kan seperti misalkan dia menempuh jaraknya X gitu ya, selama T gitu. Kan sama dengan volume. Betul nggak? Betul nggak? Iya Pak, benar Pak. Nah, sekarang misalkan ada ini ada sebuah plat itu. Ini misalkan ada sebuah plat gitu ya. Ada sebuah plat. Kemudian ada ada bukan plat, luas penampang gitu. Kemudian ada muatan gitu. Ada muatan positif, dia bergerak ke kanan. Gitu. Oke. Dia melintasi luas penampang ini. Maka kalau bukan cuma satu ya, tentu banyak di sini muatan-muatan itu.
ya, banyak muatan yang bergerak menuju ke plat atau menuju ke ruas penampang. Nah, pada saat dia melewati ruas penampang ini, hitungannya itu ada variabel lain yang melewati penampang ini, jumlah arus yang melewati penampang ini. Jadi dia bergerak ini sampai ke sana, itu adalah arus yang melewati penampang sendiri, maka ada namanya kita sebut sebagai rapat arus. Simbolnya itu adalah menggunakan simbol J. Simbolnya J. Jadi kalau modelnya begini, simbolnya J. Jadi J itu apa? J itu adalah rapat muatan ini. Apa itu? Kuat arus dibagi dengan ruas penampangnya. Jadi ini menyapu, dia bergerak karena apa? Karena ada gangguan tadi, ada dari resource atau dari tegangan baterai dan sebagainya. Dia bergerak volume, itu arus, kemudian sebanyak penampangnya, seberapa besar penampangnya itu kita sebut sebagai rapat arus. Sehingga J itu adalah I per A. Atau biasanya dalam beberapa kaidah lain itu mengatakan bahwa begini, bahwa DI itu sama dengan J vektor ya, DA. Karena itulah kenapa kok I ini merupakan besaran skalar. Ya. Kenapa kok I kemudian merupakan besaran skalar? Kenapa? Ini J itu adalah merupakan besaran vektor yang didotkan dengan A-nya. Ya, yang A-nya itu kan kalau kita gambar kartesian saja kan ada X, Y, dan Z gitu. Ya, masing-masing memiliki vektor satuan. Kalau kita buat keduanya atau kita kalikan keduanya dengan perkalian, maka akan menghasilkan skalar. Nah, inilah kenapa kok arus itu menjadi perkalian skalar. Menjadi hasil atau value skalar. Oke. Nah, kemudian yang ketiga itu ada namanya setelah rapat arus itu ada variabel lain yang kita sebut sebagai konduktivitas listrik. Apa itu konduktivitas listrik? Definisinya adalah perbandingan antara rapat J ya dengan kuat medan E yang menimbulkan arus. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa bahasan di bab 3 ini tidak bisa lepas juga sebenarnya dari E ini. Nanti mungkin akan muncul lagi yang lain yang F gitu, atau yang potensial pasti akan muncul di situ. Jadi, konduktivitas sendiri sekali lagi konduktivitas sendiri itu adalah hubungannya rapat dengan medan listrik yang menimbulkan arus. Jadi simbolnya biasanya kita simbolkan dengan sigma kecil gitu ya. Rapat arus simbolnya dengan J dan E kita simbolkan dengan electric field atau medan listrik. Nah, kita ingatkan dulu bahwa E memiliki hubungan dengan potensial. Ya, pas waktu kita membahas tentang potensial kemarin, E itu memiliki hubungan potensial, tapi arahnya berlawanan. Sehingga E itu sama dengan negatif dV per dt. Ya. V-nya adalah potensial. X itu adalah X-nya itu adalah lintasannya. Sedangkan J itu adalah J I per A. Sehingga dari persamaan yang ini, yang pertama ini, dari konduktivitas ini, kita masukkan ketiganya, I dibagi dengan A itu adalah rapat arus, sigma dikalikan dengan E juga rapat arus. Ya, juga rapat arus. Sehingga kalau kita buat ini ketiganya, saya ganti nilai E-nya itu dengan nilai yang ada unsur potensial. Beda potensial gitu ya, beda potensial.
maka saya akan memperoleh persamaan ini. Hubungannya kalau kita hubungkan, kalau ini hubungannya dengan E atau medan listrik, kalau ini hubungannya dengan beda potensial. Atau ini bisa kita lebih sederhanakan lagi dengan menggunakan persamaan ini kalau kita ingin mencari arusnya. Jadi kalau arusnya sendiri apa? Berarti arusnya sendiri adalah sigma dikalikan dengan A, dikalikan dengan perubahan beda potensial yang melalui lintasan tertentu. Sekali lagi arahnya tapi berlawanan. Nah, lihat ini ada dua D di sini. Ya. Maka untuk mencari arus yang melintasi sepanjang X itu, maka kita bisa kita ganti atau kita pindahkan dx itu sebagai pengalih I gitu ya. Kita pengalih I sehingga I dx itu sama dengan sigma A dv tapi arahnya berlawanan ya, tandanya negatif di sini. Nah, untuk mendapatkan semuanya maka saya integrasikan tentunya. Saya integrasikan pada kedua sisi saya integrasikan, maka saya memperoleh ini persamaan ini. Ingat batasnya panjangnya kabel, misalkan kalau panjang kabelnya itu dari kita hitung mulai dari 0 sampai pada L, sedangkan beda potensialnya itu dari satu titik ke titik yang lain, misalkan dari A sampai ke B, maka kita bisa integrasikan dan kita masukkan syarat batasnya ya, yang sebelah kiri akan mendapatkan I dikalikan dengan L, sedangkan yang sisi kanan ada beda potensial di titik B dikurangi dengan beda potensial di titik A-nya. Atau yang ini kita sebut sebagai beda potensial pada titik B sampai ke titik A itu. Atau biasanya kita buat seperti persamanya. Sehingga kita bisa mencari potensial dari hubungannya dengan arus dengan panjang kawatnya tadi itu kita buat persamaannya menjadi VAB sama dengan arus yang mengalir dikalikan dengan panjangnya dibagi dengan konduktivitasnya dikalikan dengan A-nya atau luas penampang. Nah, jika kita menganggap bahwa nilainya L selama proses terjadinya mengalirnya arus itu L itu tetap, konduktivitas itu juga tetap, dan A luas penampang tidak berubah, maka konstanta L dibagi dengan sigma dibagi dengan I, ya, sigma L dibagi dengan sigma A ini, maka kita sebut sebagai tahanan listrik atau kita sebut sebagai hambatan. Jadi nilai R yang kita kenal sebagai resistance itu asalnya dari sini, coy. Ya. Jadi panjang dibagi dengan konduktivitas dikalikan dengan konduktivitasnya dikalikan dengan luas penampangnya, itu adalah nilai R atau nilai resistan atau hambatannya itu. Ya. Oke. Sehingga persamaannya atau beda potensial titik A sampai ke titik B-nya itu dapat kita lebih simpelkan, lebih mudahkan ya, kita buat jadi VAB sama dengan I dikalikan dengan R. Kali R itu ya, berangkatnya bukan langsung muncul kalau misalkan kabel itu kan bukan resistor ya, kabel bukan resistor yang kita pakai untuk apa, untuk komponen elektronik kita, atau mungkin juga bukan juga seperti kapasitor, ya. Tapi modelnya R-nya itu sebagai pada prinsipnya adalah berfungsi sebagai hambatan. Nah, besarnya apa? Besarnya ini. Oke, sampai di sini clear ya? Sampai di sini paham ya? Untuk mendapatkan nilai R ya, sudah selesai. Antara ini paham. Kalau ada pertanyaan silakan langsung sampaikan aja, nggak apa-apa. Jadi misalkan kita anggap atau kita sudah sepakati bahwa arus itu memiliki satuan ampere dan potensial atau beda potensial itu memiliki satuan volt, maka tahanan yang besarnya adalah L
panjang meter, konduktivitas dikalikan dengan A, ini adalah satuannya ohm. Jadi ohm itu apa? Berarti ini apa? Meter. Ini meter persegi. Sigma sama dengan J dibagi dengan E. Ini sama dengan ohm. Jadi ohm itu apa? Ya ini berarti 1 ohm. Sehingga kita bisa mencari satuan dari konduktivitas itu ternyata adalah 1 ohm meter. Nah, kebalikannya dari konduktivitas itu kita definisikan sebagai resistivitas. Kebalikan dari konduktivitas itu adalah resistivitas. Biasanya kita simpulkan dengan rho. Sehingga definisinya bisa kita buat seperti ini karena kebalikannya. Sama pas waktu kita membahas tentang mungkin ya di next chapter gitu, kalian akan mendapatkan frekuensi dan periode. Ya, antara frekuensi dengan periode kan mereka juga kebalikan. Sehingga ini analog gitu. Jadi konduktivitas itu juga merupakan kebalikan atau merupakan versus dari resistivitas. Sehingga penulisannya atau formulanya bisa kita tuliskan bahwa rho itu sama dengan 1 sigma. Berarti satuannya apa? Satuannya resistivitas itu adalah ohm meter. Ya, kalau ini konduktivitas 1 ohm meter, kalau begitu resistivitas adalah ohm meter. Oke, hambatan listrik ini, misalkan sekali lagi, kalau begitu hambatan listrik yang memiliki dari hambatan listrik dari sebuah kawat misalkan yang panjangnya L, kemudian dia memiliki luas penampang A dan resistitivitas rho, itu adalah ya, hubungannya ya, R-nya itu sama dengan rho L per A. Jadi tadi di awal bahwa R itu sama dengan L sigma dikalikan dengan A. Nah, di sini ada 1 sigma. 1 sigma itu sama dengan rho, berarti kita bisa ganti dengan R sama dengan rho L per A. Ya. Ini contoh, ini pas waktu dulu saya SMP, saya pernah mendapatkan bagaimana awal ya kita mengenal resistor. Ada digit, ada warna-warna yang Mejiku Hibiniu, ya, Mejiku Hibiniu yang ada di resistor itu, yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan nilai dari resistor itu, ya, besarnya hambatannya, nilai hambatannya itu berapa? Ya, jadi ini ada nilai digit pertama, ada digit yang kedua, kemudian ada pengalinya, ada toleransinya. Toleransinya. Jadi toleransi itu apa? Plus minusnya. Plus minusnya. Ada kalau nggak salah ada emas, ada yang putih, ada yang tak berwarna. Ada cuman ada 3 itu toleransinya nggak salah. Contoh ini. Contoh ya. Misalkan ini warnanya hijau. Hijau berarti green. Ini pertama. Ini nilainya 5. Kemudian ini warna apa ini? Yang second digit. Warna violet model. Grey, violet kayaknya. Violet. Oke, 57. Berarti ini pengalinya. Pengalinya ini adalah orange ya. Apa ini? Orange berarti pangkat 3. 10 kali 10 pangkat 3. Ini plus minusnya, toleransinya menggunakan warna putih. Putih 10 berapa ya? 10 pangkat berapa ya? Aku nggak salah. Ini cara dulu menghitung ya. Kita menghitung nilai dari resistor menggunakan warna. Saya sekarang hampir ya masih banyak di alat-alat elektronik kita, yang menggunakan
masih menggunakan resistor-resistor seperti itu. Ya, masih digunakan. Tapi pada basicnya asalnya R-nya supaya kita bisa menentukan digit pertama, digit kedua, dan digit multiplier dan toleransinya itu dengan menggunakan persamaan ini. Oke. Contoh, saya beri sebuah contoh untuk saudara sekalian. Misalkan ada kawat tembaga, misalkan ya, panjangnya 20 meter. Kemudian memiliki luas penampang 1 mm persegi. Jika resistitivitas kawat tembaga itu adalah 1,7 kali 10 pangkat minus 8 ohm. Berapakah konduktivitas dan tahanan listrik kawat tembaga tersebut? Oke. Kita selesaikan dengan mudah saja, ya, karena sudah diketahui di sini ya, resistivitasnya. Maka kita bisa mencari apa konduktivitasnya dengan persamaan yang ini. Otomatis kita dapatkan tuh nilainya sekitar 5,9 kali 10 pangkat 7 per ohm meter. Sehingga tahanannya, resistansnya, bisa kita hitung menggunakan persamaan. Bisa menggunakan L per sigma dikalikan dengan A-nya, ya, sigmanya dikalikan dengan A, atau menggunakan persamaan rho L per A-nya. Oke. Besaran selanjutnya dalam arus listrik itu kita ada yang namanya daya listrik. Daya listrik atau simbolnya P. Oke. Dia memiliki ya, misalkan ya, ini seperti yang saya sebutkan tadi, ini ada apa istilahnya? Ini penampang atasnya itu ya, ada titik A, titik B itu ya. Kemudian ada potensial di titik A, ini ada potensial di titik B. Ini sirkuit elemen di sini. Kemudian ada arus yang mengalir ya, arahnya ke kanan. Kemudian kita bisa menghitung daya ya, atau V. Sekali lagi ini menggunakan dV ya, bukan langsung menggunakan V. Karena apa? Elemennya. Ya. dV itu sama dengan dq dikalikan dengan beda potensial di titik A dan titik B-nya itu. Sehingga kita mendapatkan dayanya ya, dengan mengganti nilai dq-nya. dq itu sama dengan I dikalikan dengan dt ya, maka kita akan mendapatkan persamaan yang ini ya, persamaan yang ini. Sehingga kalau kita buat dw per dt ya, ini sama-sama difference ya, dw per dt itu adalah sama dengan apa? Sama dengan daya listriknya atau sama dengan I dikalikan dengan VAB-nya. Ya. Jadi dW per dt itu sama dengan PI dikalikan dengan beda potensial pada titik A dan B, itu juga merupakan daya listriknya. Nah, jika terdapat suatu hambatan R, maka kita bisa ganti persamaannya dengan P, itu boleh kita dapatkan sama dengan I kuadrat dikalikan dengan R. Atau boleh juga menggunakan V atau beda potensial kuadrat dibagi dengan R, dengan hambatannya. Oke. Oke ya, sampai di sini clear ya. Jadi pertama tadi ada apa? Pengertian arus listrik, kemudian rapat arus, kemudian konduktivitas, kemudian resistitivitas, kemudian yang terakhir tadi ini sampai di sini adalah daya listrik. Permisi Pak, saya izin bertanya Pak. Silakan Mas. Yang contoh soal itu kan panjang kawat kan 20 meter, sedangkan luas penampang 1 mm kubik kuadrat. Nah itu apa emang satuannya beda ya Pak? Atau harus sama? Itu kan yang panjang meter gitu. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Jadi ini kan satuannya meter ya Mas ya.
Yang ini satuannya milimeter persegi. Ini harus sama, Mas. Ya, harus sama. Tidak boleh ini meter, kemudian ini milimeter langsung kita kalikan, itu nggak bisa. Ya, harus dijadikan meter semuanya. Karena satuan pada akhirnya di sini nanti adalah meter. Ya. Jadi jadikan meter dulu ini, berarti milimeter ini. Nggak bisa langsung dikalikan. Gitu, Mas, mudah-mudahan menjawab. Tapi dari nilainya yang dimasukkan kok 10 pangkat minus 1 ya Pak? Dari milimeter kubik dijadikan, milimeter kuadrat jadikan meter. Yang ini ya, minus 1 Iya, Pak. ini ya. Iya, Pak. Oke, kita coba hitung ya. 20 meter. 1 milimeter. 1 milimeter. Oke, dia naik berapa itu? 1, 2, 3 ya. Ini belum ada nilainya ya. Belum saya hitung nilai totalnya berapa ini. 1 kali 10 milimeter. Naik ke meter berarti 10 minus 3 ya. 10 minus 3 dikuadratkan ya. Betul, Mas? Iya, Pak. Benar, Pak. 10 minus 3 kemudian dikuadratkan. Berarti kali 26, minus 6 di sini ya. Minus 6 naik nanti di atas ya, berarti R-nya nilainya adalah 1,7 kali 10 pangkat oke, kalikan 20 langsung aja. Kalikan 20 dibagi 1 kali 10 pangkat minus 8 ditambah dengan 6. Itu ya. Sama dengan ini berapa, Mas? 14 2 14 2 3 gitu ya. 340 ya. Kali 10 pangkat minus 2 atau sama dengan 3,4 gitu kali 10 3,40 gitu ya. Ohm. Mohon maaf nih kalau saya salah. Pak, terima kasih Pak. Untuk mastiin aja sih Pak tadi Pak. Iya. Oke, ada lagi. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan pada rangkaian arus searah. Ya. Jadi yang kita bahas itu hanya arus searah saja, ya, yang arus DC, direct current. Ya, maka saya sebutkan seperti tadi itu paling seperti baterai gitu ya. Jadi sumber tegangannya itu hanya kecil-kecil, tidak besar-besar. Tidak seperti yang di rumah kita sampai 220 volt gitu ya. Kecil ini harusnya. Oke. Jadi ini misalkan yang ini adalah rangkaian sederhana ya. Rangkaian sederhana. Jadi misalkan ini adalah sumber tegangan misalkan aki gitu ya. Di aki itu ada kutubnya negatif, ada kutubnya positif. Ya. Arah medannya tentunya dari negatif ke positif gitu kan. Arah medannya. Kemudian di dalamnya misalkan kalau kita sekali lagi kalau kita menggunakan aki seperti ini atau baterai ya, sama. Maka antara positif dengan negatif itu ada kita sebut sebagai apa ya, tegangan efektif. AVAI kita sebut sebagai tegangan efektif yang kita sebut sebagai EMF, electric motion force. Kemudian di sini karena ada beda tegangan atau beda potensial dari titik A sampai ke titik B, kemudian dihubungkan dengan kabel itu, maka akan mengalir arus, ya, akan mengalir arus. Nah,
kita anggap sekarang kondisinya sumber tegangan yang kita gunakan itu adalah sumber tegangan ideal. Ya. Sumber tegangan ideal itu maksudnya apa? Tidak ada yang bocor. Ya. Tidak ada yang bocor. Karena nanti di dalamnya sendiri kita tidak bisa memungkiri sampai sekarang itu ada namanya hambatan dalam. Nanti pas waktu kita membahas next itu kayaknya ada namanya hambatan dalam. Nah, kita anggapnya bahwa tidak ada hambatan dalam yang di sini dan kita anggap hanya sementara ini di sini ya sumber tegangan itu adalah sumber tegangan ideal. Ya. Jadi sumber tegangan ideal dihubungkan dengan hambatan luar, misalkan kabel, misalkan ada tambahan lain lampu dan sebagainya di sini. Ya, hambatannya nilainya besarnya adalah R. Maka kita dapat menghitung sumber tegangan idealnya tadi ini besarnya adalah beda potensial adalah titik A dan titik B, kutub positif dan kutub negatif, itu sama dengan arus yang mengalir dikalikan dengan R-nya, ya, dikalikan dengan resistan. Atau kalau kita gambarkan, nah ini, ya, kalau kita gambarkan, dalam rangkaian listrik, maka ini ketiga komponennya ini ada beda potensial dari baterai atau dari akinya itu ada di sini epsilon. Ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya adalah beda potensial epsilon. Jadi jangan karena di awal pas waktu kita membahas tentang potensial kalian mendapatkan simbol juga ini kan? Ya. I sama dengan epsilon 0 itu dikalikan dengan ya kan? Ada yang masih ingat ini? Ingat, Pak. Ya. Jadi kalau bahasan tentang arus listrik ini epsilon ini adalah simbol dari beda potensial ya atau sumber tegangan. Nah, kemudian dia dihubungkan dengan kabel atau dihubungkan dengan lampu. Jadi kalau yang ini kabel, kemudian ini lampu. Anggapannya kalau begini berarti kabel ini dia tidak ada penghambatnya, tidak ada hambatannya. Yang ini berarti hambatannya itu adalah seperti lampu atau apapun, atau resistor atau apapun. Kita sebut sebagai nilai. Nah, ini rangkaiannya. Maka kita bisa menghitung beda potensial ya di titik A dan titik B. Kan arah arusnya mengalirnya ke sana kan. Sedangkan arah elektronnya mengalirnya ke sana. Jadi ini apa itu bukan arah ya apa itu ya benar arah ya ini arah elektronnya lintasan elektronnya yang ini arusnya. Oke, sehingga sekali lagi kalau kita menganggapnya di sini ideal ya kalau ini tegangannya itu yang ada itu tegangan ideal. Tetapi kalau di dalam baterainya sendiri atau di dalam akinya sendiri ada hambatan dalam yang simbolnya itu adalah R kecil. Jadi R kecil itu kita sebut sebagai hambatan dalam. Maka kita harus kurangkan. Jadi kalau yang ideal saja ini kalau ideal saja. Tapi kalau ada hambatan dalam yang identik lengket atau melekat pada piranti itu, entah itu dari baterai atau aki itu, maka kita harus kurangkan nilai beda potensialnya. Besarnya adalah arus yang mengalir dikalikan dengan hambatan dalamnya. Sehingga besarnya arus yang mengalir dapat kita hitung sama dengan beda potensialnya dibagi dengan R kecilnya ditambah dengan R besarnya. Hambatan dalam ditambah dengan total hambatan di luar sumber tegangannya. Oke ya. Ini ada beberapa simbol yang saudara-saudara sekalian harus pahami untuk pas waktu mendapatkan rangkaian pas waktu nanti ujian ya. Berarti kalau begini tanda hitam begini misalkan garis lurus begini misalkan dia kabel, kita anggap apa dia merupakan konduktor tetapi resistansnya itu dianggap tidak ada gitu. Sedangkan nilai R itu adalah resistor.
Ini ada resistor, ada baterai, berarti ini adalah source dari electron motion force-nya atau dari baterai atau dari akinya dengan resistan dalamnya, hambatan dalamnya R gitu. Boleh, ini ada bedaan ya, ada untuk positif dan negatifnya. Sedangkan V itu adalah merupakan voltmeternya atau tempat pengukur voltmeter tegangannya, sedangkan A itu adalah ammeternya atau pengukur arusnya. Oke. Kita buat lebih gampang dengan membuat contoh soal saja. Misalkan ini ada rangkaian tertutup gitu ya. Rangkaian tertutup dari sumber tegangan yang memiliki hambatan dalam dihubungkan dengan hambatan di luar, ya, hambatan luarnya. Terus kemudian pertanyaannya adalah berapa kira-kira voltmeter, nilai yang terbaca di voltmeter dan nilai yang terbaca di ammeter dari rangkaian ini. Sekali lagi, ini ada sumber tegangan dari baterai 12 volt, kemudian di baterai sendiri itu ada hambatan dalam sebesar 2 ohm. Sedangkan kemudian dihubungkan dengan resistor dengan hambatan sebesar 2 ohm. Oke, bagaimana menyelesaikannya? Nah, dari rangkaian ini kita harus membaca dulu ya. Pada ammeter kita hitung dengan menggunakan persamaan ini. Epsilon dibagi dengan hambatan dalam ditambah dengan hambatan eksternalnya. Sehingga kita masukkan nilai-nilainya, maka kita akan mendapatkan arusnya, total arus yang mengalir di sini, di rangkaian ini adalah sebesar 2 ampere. Nah, sedangkan yang terbaca pada voltmeter itu adalah tegangan jepit. Ya. Sekali lagi, ini voltasenya, kita lihat ya, ini nilai voltmeternya, cara mengukurnya, perhatikan. Voltmeter itu dibuat paralel dengan source-nya, dengan sumber tegangannya. Lihat ini caranya ya, cara saudara-saudara sekalian sudah praktikum listrik ini belum? Cara mengukur voltase dan arusnya. Cara meletakkan kabel atau ujung-ujung pengukurnya, kabel pengukurnya ini. Sudah praktikum belum? Belum pernah, Pak. Sudah pernah? Belum? Belum. Waduh. Iya. Jangan sampai nggak bisa ini. Ini sederhana sekali. Jadi kalau baterai, misalkan ini ya, misalkan kalau saudara-saudara sekalian dulu percobaannya sederhana saja itu. Ini ada misalkan ada lampu kecil gitu ya, lampu kecil, kemudian ada baterai gitu. Kemudian bagaimana disuruh menghitung itu, disediakan meter atau multimeter itu, disuruh menghitung atau suruh mengukur berapa voltasenya. Kalau voltase bagaimana rangkaiannya, bagaimana kalau arus, cara mengukur arus bagaimana. Ini begini caranya. Jadi kalau yang voltase itu dia harus paralel dengan ini, sumber tegangannya ini. Tapi kalau arus itu seri. Jadi misalkan ya kalau voltase itu ditaruh ujungnya yang positif di ujung sini, negatif tuh di ujung sini gitu. Atau dibalik. Tapi kalau yang arus, maka salah satunya itu harus diputus dulu, di-cut dulu, satunya positif, satunya negatif. Ini seri. Nah, ada yang saya dulu pernah mengalami itu, teman saya itu sampai semester 6 itu tidak tahu itu mengukur bagaimana cara mengukur volt dan mengukur arus ini. Ya. Mengukur volt dan mengukur arus ini. Bagaimana cara menggunakan volt multimeter atau voltmeter dan amperemeter. Akhirnya apa ya itu meredup rusak. Jadi kalau tidak tahu konsepnya, saya beritahu nih ya, caranya harus kalau yang voltase harus paralel, tapi kalau yang arus pengukuran ampere menggunakan ammeter ini harus dibuat seri dengan rangkaian. Oke, kembali ke sini. Kita hitung persamaannya karena I-nya sudah kita dapatkan, maka kita bisa menghitung VAB-nya ya, VAB. VAB itu adalah V yang terukur di sini sama dengan VAB yang terukur di antara hambatan luarnya. Itu akan sama di sini.
Ya. Besarnya apa? Ya I dikalikan dengan R-nya. Ya, karena I-nya sudah dapat dan R-nya luarnya sudah dapat, maka kita mendapatkan tegangan VAB-nya itu adalah 8 volt. Pertanyaannya adalah, Pak, ini kok 12 volt, ini VAB-nya kok 8 volt? Pertanyaannya itu. Oke, berarti di sini dapat kita hitung ya. Kita dapat hitung VAB-nya dengan menggunakan persamaan karena ada hambatan dalam sigma atau epsilon dikurangi dengan I dikalikan dengan R-nya. Kita mendapatkan juga 8 volt. Pertanyaannya, boleh nggak seperti itu? Sumber tegangannya 12 volt, tetapi yang dipakai 8 volt. Boleh nggak dipakai seperti itu? Boleh nggak dipakai seperti itu? Kenapa kok ini kok 12 volt, Pak? Di sini kok akhirnya cuma 8 volt. Itu yang sisanya di mana? Sisanya kurangnya berapa ini? Harus nambah berapa ini? Harus nambah 3 kan? Berarti 3 voltnya itu di mana? Hilangnya. Dia hilang karena apa? Karena di sini ada hambatan dalam ini. Pak maksudnya ya? Paham, Pak. Paham. Oke. Jadi ini kan di sumbernya dituliskan, di sini epsilonnya itu sama dengan 12 volt. Beda potensialnya dituliskan di sini 12 volt. Tetapi kok yang terukur cuma 8 volt. Kenapa, Pak? Ya ini karena ada hambatan dalam itu. Kecuali kalau tidak ada hambatan dalam, maka yang terukur juga 12 volt. Jadi, oh ternyata berpengaruh ya hambatan dalam itu. Makanya orang-orang yang sekarang berkecimpung dengan baterai ini membuat sedemikian rupa ya, supaya apa hambatan dalam itu tidak relatif kecil, gitu ya, relatif jauh lebih kecil sehingga voltase yang digunakan itu lebih maksimum. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ke rangkaian hambatan ya. Oke, rangkaian hambatan seri. Rangkaian hambatan seri. Misalkan ini ada 3 resistor R1, R2, R3. Kemudian dialiri arus. Ya, dialiri arus. Kemudian kita ada arus, ada hambatan, maka kita bisa menghitung berapa beda potensial dari titik A sampai ke titik B. Berarti bagaimana kalau seri begini? Maka kalau seri begini, maka beda potensial dari A sampai B itu sama dengan ini. Ya, berarti ini adalah F atau tegangan atau beda potensial 1, ini beda potensial 2 gitu ya. Ini beda potensial 3. Apa yang sama di antara ketiganya itu? Apa yang sama di antara ketiganya itu? Arusnya sama. Ya, arusnya sama. Ya, arusnya sama, I-nya sama. Sehingga kalau I-nya sama, I-nya arus yang mengalir sama, maka kita bisa hilangkan ya ini. Kita hilangkan sehingga kita mendapatkan bahwa RAB dari titik A sampai ke titik B itu merupakan penjumlahan. Ya, pada rangkaian seri, maka RAB sama dengan R1 tambah 2, R3 tambah R2, R3 dan seterusnya. Sedangkan pada paralel, contohnya ini, kalau kita lewatkan arus pada rangkaian, maka total arusnya yang melewati rangkaian paralel ini akan dibagi. Ya, karena di sini ada 3 resistor, maka akan dibagi menjadi I1 gitu ya. Di sini I2, di sini I3 akan dibagi. Sehingga kalau I-nya begini, modelnya I itu sama dengan penjumlahan dari I1, I2 dan I3. Jadi ya, mengalir, kemudian dibagi menjadi 3. Maka
I1 itu dapat definisikan sebagai VAB dibagi dengan R1. Ditambah dengan VAB, dibagi dengan R2, dan VAB dibagi dengan R3. Karena sumber tegangan yang mengalir, sumber tegangan yang dihubungkan dengan rangkaian ini sama, nil. Maka kita dapat menghitung rangkaian paralelnya atau hambatan paralelnya. Kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan untuk rangkaian paralel. Contoh, silakan dibuka buku saudara-saudara sekalian halaman 78 sampai 79 itu ya. Ada nomor 12, 13, 20. Silakan coba dilihat dan mulai mungkin kalau ada kesempatan kerjakan. Oke. Ya, silakan dilihat dulu. Kalau ini masih ada waktu ini setengah 20 menit ya. 40 menit. Masih ada waktu 40 menit. Mungkin yang nilai tugasnya sudah selesai, silakan mulai diupload pelan-pelan ya. Saya kasih waktu sampai jam 15.30, tidak ada toleransi lagi tuh. Ya. Nanti jangan bilang, Pak, saya sudah internet saya dan sebagainya. Wah, jangan seperti itu loh. Saya memberikan waktu yang cukup gitu, untuk mengerjakan 1 minggu itu. 3 soal. Nanti tak kasih 1 soal lagi kalau kurang. Saya sudah siapkan. Oke. Oke, kita ke sub selanjutnya yaitu tentang hukum Kirchhoff. Ya, hukum Kirchhoff. Yang pertama ada hukum 1 Kirchhoff. Apa itu hukum 1 Kirchhoff? Gimana jumlah kuat arus yang menuju titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang meninggalkan titik percabangan. Contohnya ini. Ini ada masuk pada suatu titik percabangannya itu adalah titik A. Yang tanda masuk I1 itu masuk, I2 itu masuk. Berarti yang keluar sama dengan I3, I5, dan I4. Sehingga matematisnya bagaimana menurut hukum Kirchhoff? Karena I jumlah kuat arus yang masuk akan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar, maka persamaannya menjadi seperti ini. 1 tambah dengan I2 itu sama dengan I3 tambah I4. Ini contohnya. Contoh. Ya, contoh. Gambar ini menunjukkan aliran arus listrik pada suatu kawat penghantar dan bercabang. Kita hitung besarnya dan arah arusnya kemana. Ya. Kita selesaikan dengan cara pertama, kita buat sederhana ya, dengan cara apa? Dengan menentukan titik-titik ya, titik A, titik B, titik C, titik D sampai ke titik E-nya. Ya, titik E. Sehingga kita bisa menentukan atau bisa menggunakan hukum Kirchhoff 1 atau hukum 1 Kirchhoff yang keluar sama dengan yang masuk. Yang masuk yang mana? Yang 2, yang 3 ampere ditambah dengan 4 ditambah dengan 2 ditambah dengan tambah 2 ya sama dengan 1 yang keluar tambah yang 2 tambah yang I ya, yang sehingga I-nya dapat berapa? Kurang lebih 8 ampere. Ya, dia meninggalkan titik E-nya. Ini biasanya kalau menggunakan set plan, teman-teman dari dari safety, dari K3 dan sebagainya itu menggunakan mode ini untuk untuk mengetahui kabel-kabel gitu ya. Jadi set plan-nya itu kan meletakkan ini di tempat sirkuitnya itu. Ya,
Sirkuit besarnya biasanya dikasih set plan seperti ini. Nah, ini untuk menghitung juga, untuk misalkan ada konsleting dan sebagainya, itu harus memutus di mana supaya tidak mungkin ya. Kalau konsletingnya di mana itu tidak menyebar kemana-mana. Jadi satu ini yang harus diputus yang sebelah mana itu biasanya menggunakan metode ini. Oke, kemudian ada hukum dua Kirchhoff. Ya. Ini rangkaiannya itu rangkaian tertutup yang kita sebut biasanya dengan loop. Gitu ya. Dimana kalau rangkaiannya rangkaian tertutup, maka jumlah potensialnya itu sama dengan 0. Ya. Sekali lagi rangkaian tertutup, loop, itu jumlah potensialnya itu sama dengan 0. Sigma V itu sama dengan 0, atau karena V itu sama dengan sigma ditambah dengan I dikali R awalnya. Ya, kalau misalkan banyak loop maka sigma, ya, sigma misalkan banyak baterai atau banyak lebih dari satu baterai, maka menggunakan sigma ditambah dengan sigma I dikalikan R itu harus sama dengan 0. Oke, kita menggunakan satu loop tunggal misalkan. Ini kita sebut sebagai loop tunggal. Jadi ini ada sumber tegangan epsilon 1 itu ya. Ini ada R1, R2, ini ada epsilon 2, pertegangan 2. Ini totalnya, total V-nya itu harus sama dengan kalau loop tunggal seperti ini. Biasanya apa? Biasanya kita membuat, untuk menghitungnya ini membuat ini, arah loop ini. Ya, arah loop ini menentukan perhitungan kita. Ya, arah loop ini menentukan perhitungan di dalam ini. Ya. Pak, apakah harus ini arahnya itu harus searah jarum jam seperti ini? Oh tidak, kamu boleh juga menggunakan berlawanan arah jarum jam sekali lagi, tapi simbolnya nanti akan berbeda. Ya, ada simbolnya berbeda. Jadi kalau misalkan kita menggunakan loopnya, arah loopnya searah jarum jam, maka arah arusnya itu juga searah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam berarti juga berlawanan. Maka saya sebutkan di awal itu berpengaruh gitu cara penghitungannya nanti. Tapi hasilnya juga tetap sama. Oke, dengan kita menggunakan persamaan sigma epsilon ditambah dengan sigma IR itu sama dengan 0, maka kita dapat dari rangkaian ini, maka kita bisa menghitung persamaannya menjadi ini ya, epsilon 2 positif, karena arahnya ketemu dengan positif ya. Lihat ini. Ya, arah arusnya pertama dengan positif, kemudian dia ketemu dengan negatif, maka di sini negatif itu. Tapi kalau misalkan dibalik ya, ini ketemu dengan positif, ketemu dengan negatif juga sama, tetapi di sini epsilon 1 dulu sebagai yang dikurangi. Oke ya. Kemudian ditambah dengan perkalian antara arus dengan R1 ditambah dengan perkalian arus dikalikan dengan R2-nya. Harus sama dengan 0. Nah, kalau begitu kita bisa menghitung tuh besaran atau besar nilai kuat arus yang mengalir dalam rangkaian. Contoh, kita membuat rangkaiannya dari 2 buah baterai ideal. Sekali lagi kalau ideal tidak ada hambatan dalamnya. Yang satunya 150 volt, satunya 50 volt. Itu dirangkai dengan 2 buah hambatan masing-masing, R1-nya 3 ohm dan satunya 2 ohm. Nah, berapakah kuat arus yang mengalir dan beda potensial antara titik P dan titik Q-nya? Gambarnya seperti apa? Seperti ini. Ya, ini titik P, ini titik Q, ini beda potensial 1, beda potensial 2. Ya, epsilon 1, epsilon 2. Ini sekali lagi ini simbol apa? EMF ya. Electric motion force. Satuannya volt juga. Oke. Bagaimana kita menghitungnya?
Ya, kalau besaran-besarannya sudah diketahui, nilai-nilainya sudah diketahui, kita dapat mulai dengan cara membuat loopnya. Ya, loopnya kita buat dulu, arah loopnya. Kemudian apa? Kita akan menghitung mulainya dari titik Q, gitu ya. Arusnya maka searah dengan jarum jam. Karena berputar terus begini, sehingga kita mendapatkan, ya, dari sini kita mendapatkan mengetahui nilai-nilai yang ada di dalamnya itu, ya, nilai-nilai masing-masing. Kita bisa mencari besaran besar kuat arus dengan menggunakan persamaan hukum menggunakan hukum 2 Kirchhoff, ya. Sigma dari beda potensialnya itu sama dengan 0, atau sigma epsilon ditambah dengan sigma IR itu sama dengan 0-nya. Oke, sekarang kita lihat, ya. Kita lihat. Ini ketemu pertama negatif, ketemu di positif yang E1-nya. Betul ya? Ini sudah betul ya? Pak, ini kok dibuat seperti ini? Oh, mulai dari misalkan epsilon 2 ditambah dengan epsilon 1, kan sama dengan ini. Epsilon 1 dikurangi epsilon 2, sama nggak ini? Sama, Pak. Sama, Pak. Ditambah dengan IR1 ditambah dengan perkalian antara IR1 ditambah dengan IR2. Itu harus sama dengan. So, kita akhirnya dengan memasukkan nilai-nilai yang kita ketahui, nilai voltase baterai yang kita ketahui, ada R yang kita ketahui, maka kita dapatkan nilai hambatannya adalah sekitar 20 ampere. Pak, kok nilainya negatif arusnya? Berarti apa? Tanda negatif itu menunjukkan bahwa arah arus berlawanan dengan arah loopnya. Tapi kalau berarti sekali lagi tanda negatif ini menunjukkan apa? Bahwa arah arus berlawanan dengan arah loopnya. Seharusnya arusnya bagaimana? Ya berlawanan dengan arah jarum jam, bukan searah dengan loopnya ini. Paham ya? Paham. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya adalah beda potensialnya antara titik P dan titik Q. Oke. Beda potensial titik P sampai ke titik Q. Nah, untuk mencari beda potensial pada titik P dan Q itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dari P ke Q melewati R1 atau searah dengan jarum jam, atau dari titik P ke Q melewati R2 berlawanan dengan arah jarum jam. Bisa digunakan dua cara ini. Oke, ingat, tapi ingat ya, arah arus yang benar adalah berlawanan arah jarum jam. Seperti yang disampaikan tadi, karena di sini negatif kan. Ya, berlawanan dengan arah loopnya yang kita buat ini. Oke, kita gunakan cara satu ya. Dari P ke Q melewati R1 yang berlawanan arah jarum jam. Maka VPQ itu sama dengan IR1 ditambah dengan epsilon 2. 20 dikalikan 3 ditambah dengan 50 sama dengan 100 volt. Kalau cara 2 bagaimana? Apakah sama? Kita lihat yang melewati R2 ya, searah dengan jarum jam, maka kita akan mendapatkan VPQ-nya juga sekitar 110 volt. Sama kan? Sama. Berarti kalau misalkan perhitungan tidak sama ya, antara cara 1 dengan cara 2, berarti ada yang salah tuh. Ya, harus sama. Oke. Nah, ini contoh lagi kalau kita menggunakan dua loop. Ini tadi satu loop ini. Di buku kalian juga ada itu contoh soalnya. Oke, kalau kita buat misalkan dengan menggunakan ganda ya, dua loop. Ini dua loop. Oke, bagaimana caranya? Sama. Ini ada loop 1, ada loop 2, kita buat arah loopnya. Misalkan tetap aja kita menggunakan arah jarum jam gitu ya. Dua-duanya menggunakan arah jarum jam. Maka di titik ini, yang ini ya, kalau arah jarum jam yang di sini rangkaian 1, yang loop 1,
searah jarum jam. Yang di sini, yang loop 2 juga searah jarum jam. Yang berbeda di sini nih. Perhatikan yang di sini. Ini satunya turun, satunya ke atas arah arusnya. Bagaimana cara perhitungannya ya? Ini. Ya. Ya. Misalkan arah arus 1 misalkan ya. I1-nya searah dengan loop 1 dan arah 2 I2. Maka persamaannya bagaimana? Pada masing-masing loop kita lihat ini. Di loop pertama kita mendapatkan persamaan ini. Ya. Ketemu negatif kan pertama. Epsilon 1 ditambah dengan perkalian antara I1 R1 ditambah dengan selisih. Jadi I1 dikurangi 2. Karena apa? Berlawanan. Saling mengurangkan di situ. Yang melewati hambatan R3 ini. Dikalikan dengan R3 itu sama dengan 0. Oke. Pada loop 2, karena kita membuat loopnya searah jarum jam 2, perhatikan. Persamaannya, dia ketemu dulu dengan positif di sini. Maka epsilon 2 positif. Dikalikan dengan perkalian di sini. I yang sini, I2, IR2, dikurangi selisihnya. I2 dikurangi dengan I1-nya. Dikalikan dengan R3-nya. Nah, di sini baru kita hitung tuh. Baru kita hitung. Oke, saya buat sebuah contoh. Ya. Contoh untuk dua loop ini. Kita masukkan nilai-nilainya. Kita akan tentukan kuat arus ya pada masing-masing cabang dan nilai VAB ya. VAB itu di mana di tengah-tengahnya ini. Ya. Oke. Ini apa yang kita lakukan? Pertama, sama membuat loop gitu ya. Kita buat loop dan misalkan nilai-nilainya saya berikan seperti ini, dari mulai EMF1, EMF2 sampai FM3, kemudian R2, R3, R3 sampai R4 sampai R5 itu saya berikan semuanya, maka kita bisa menghitung mulai satu-satu. Oke, kita mulai dari loop 1 dulu ya. Kita mulai dari loop 1. Ini ya. Loop 1 pertama dengan ketemu ini. Positif epsilon 2. Kemudian ketemu dengan negatif ya, epsilon 1. Udah benar ya? Udah benar ya? Kemudian masuk lagi I1 ke R3. Masuk lagi I1 ke R1. Atau karena I1 yang mengalir di sini, rangkaian ini sama, maka saya buat seperti ini. Res, sampai di sini clear? Jelas? Jelas, Pak. Duh? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Dan di sini ada, karena di sini ya, ini arahnya, ini ada yang ke sini, ini arahnya ke atas. Di sini I1, di sini I2, sama dengan tadi itu. Maka di sini kurang I1 dikurangi dengan I2, dikalikan dengan R2-nya ini. Harus sama dengan 0. Kalau kita masukkan nilai semuanya, nilai-nilai yang kita masukkan ke situ, maka kita mendapatkan persamaan 1. 5I1 dikurangi 2I2 sama dengan negatif 2. Ini persamaan 1. Oke. Sekarang kita bergeser ke loop 2. Ke loop 2 bertemu positif. Alergi itu adalah selisih. Jadi I2 dikurangi 1 sama dengan 0.
Halo, halo. Halo Bapak. Oke, udah terputus ya, mohon maaf. Kayaknya di kampus saja udah putus gitu ya. Oke, saya kembali ke sini. Ya, di loop 2 ini kita sudah sampai pada persamaan ini. Oke, kemudian kita masukkan nilai-nilainya dari yang sudah kita ketahui pada loop 2, maka kita akan mendapatkan persamaan 2. Ini adalah 4I2 dikurangi 2I1 sama dengan 2. Ini persamaan 2. Oke, kita gabungkan dari persamaan 1 dan persamaan 2 itu ya, dengan cara eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2, kita gabungkan R1 dan I2. Persamaan 1 dan persamaan 2. Oke, apa yang kita bisa lakukan di sini? Apa yang kita bisa lakukan di sini? Jadikan ya, kita buat misalkan yang di atas kita kalikan 2, yang jadi persamanya yang ini 10I1, 4I1, I2 ya, sama dengan minus 4. Kemudian yang di bawah, yang persamaan 2, itu kita kalikan dengan 1. Ya, kita kalikan dengan 1. Maka kita akan mendapatkan persamaannya ini. Minus 2I1 ditambah dengan 4I2 sama dengan 2. Perhatikan sini. Ini sudah saya rubah letaknya. Ya. Letaknya I1 ketemu dengan I1, I2 ketemu dengan I2. Letaknya saya rubah. Negatif, negatif, positif, positif. Oke, nah dari sini kita bisa kurangkan. Kita bisa tambahkan. Ya, kita bisa tambahkan sehingga persamaannya yang ini menjadi hilang. Tinggal persamaannya adalah tinggal harus 1 saja, I1 saja. Maka kalau kita tambahkan, kita akan mendapatkan sekitar 8I1 sama dengan minus I2. Atau I1 itu sama dengan 1/4, tapi minus. Ya. Arahnya minus. Jadi tanda minus tadi menandakan apa? Arahnya Ya. Berlawanan dengan loop, Pak. Jadi seharusnya berlawanan dengan arah loop kita. Paham ya? Berlawanan dengan loop 1. Oke, kita masukkan nilai I1 ke persamaan 2. Ya. Lebih mudah kita menggunakan persamaan 2 untuk menghitung besarnya I2. Oke, maka kalau kita masuk nilai I1-nya sama dengan minus 1/4 ampere, kita masukkan, maka kita dapatkan nilainya I2 ya, sekitar 3/8 ampere. Perhatikan di sini sudah tidak ada tanda negatif. Berarti arah arusnya itu sudah cocok dengan loopnya. Ya, arah arusnya itu sudah cocok dengan loop. Ya, searah dengan loopnya. Oke. Nah, bagaimana arus yang melalui R2 yang kita sebut sebagai R3 itu? Ya. Berdasarkan loop 1, maka kita mendapatkan I3 itu sama dengan I1 dikurangi dengan I2. Besarnya berapa? Ya, kita masukkan nilai-nilainya itu. Ya. Sekitar minus 5/8 ampere. Tapi arahnya negatif. Ya. Berlawanan arah loop. Itu menurut loop 1. Sehingga VAB-nya dapat kita hitung besarnya adalah I3 dikalikan dengan R2 ditambah dengan epsilon 2. Nilainya berapa? Kita masukkan aja VAB. Ya, nilainya kita masukkan. Kita akan mendapatkan VAB kurang lebih 11/4 volt. Ya, 11/4 volt. Oke. Atau kita juga bisa menghitung dengan menggunakan persamaan ini. VAB sama dengan I2 dikalikan dengan R4 ditambah dengan epsilon 3 ditambah dengan I2 dikalikan dengan R5. Ini juga akan menghasilkan voltase yang sama, kurang lebih 11/4 volt.
Sekarang silakan dilihat di buku saudara-saudara sekalian di halaman 81 ya, nomor 32. Silakan dilihat di buku halaman 81 nomor 32. Itu ada soal. Ya, ada soal seperti ini. Pertanyaannya adalah arus setiap cabang dalam rangkaian beda potensial pada titik A dan B, titik A sampai di percabangan ini, dan DB, dari sini sampai ke sini. Pertanyaan baru, kemudian bagaimana cara menghitungnya? Oke, kita selesaikan pelan-pelan. Apa yang cara pertama adalah kita lakukan membuat loop searah dengan jarum jam. Sekali lagi, kalian boleh menggunakan arah loop sesuka kalian. Tapi sekali lagi, cara perhitungannya harus seperti yang saya sampaikan tadi itu. Ya, ketemu apa positif atau ketemu negatif. Harus ingat itu. Oke, kita mulai dari arus setiap cabang dulu ya. Kita mulai dari loop 1. Ya, loop 1 kita masukkan langsung ya, ketemu negatif di sini, langsung ketemu negatif. Kemudian I1 di sini ada I1, kita anggap sebagai I1, di sini nanti I2 gitu ya. Pada rangkaian 50 ohm, kemudian selisihnya ya, I1 dikurangi dengan I2 sama dengan dikalikan dengan 30 melalui ini percabangan ini. Ohm sama dengan 0. Sehingga persamaannya persamaan 1 kita dapatkan ini. 80 I1 dikurangi 30 I2 sama dengan 7. Persamaan 1. Oke, kita ke loop 2. Ya. Berlawanan dengan arah jarum jam. Langsung ketemu negatif. Ya, ketemu negatif 15 volt. Kemudian mengalir arus pada 40 ohm. Ya, mengalir arus tapi selisih di sini. Berarti I2 dikurangi I1 dikalikan dengan 30-nya harus sama dengan 0. Dari sini kita muncul persamaan kedua muncul. Ya, besarnya adalah 30 I1 dikurangi I1 30 ya, 30 I1 sama dengan 15 ya, sama persamaan 2. Dengan cara yang sama kita bisa eliminasi persamaan 1 persamaan 2 itu. Kita lihat. Yang memungkinkan adalah pertama yang persamaan 1 kita kalikan 3, yang persamaan 2 kita kalikan 8. Ya, kita kalikan 8 sehingga kita mendapatkan persamaan ini. Apa yang kita lakukan di sini? Apa yang kita lakukan di sini? Ditambah atau dikurang? Ditambah, Pak. Kita tambahkan sehingga I1-nya akan hilang sehingga akan menghasilkan I2. I2 besarnya adalah kurang lebih 141 dari 470 sekitar 3/10 ampere. Berarti sudah benar ini, arah arusnya sudah benar dengan sama dengan loopnya. Searah dengan loop 2. Oke, I2 dapat, maka I1-nya kita dapat hitung. I1-nya dapat kita hitung. Kita masukkan ke persamaan yang ada ini, kita mendapatkan I1 sama dengan ya, kurang lebih besarnya adalah 1/5 ampere. Lagi-lagi loop yang kita buat sama dengan arah arusnya. Ya, sudah sama dengan arus. Jadi loop 1 itu sudah benar, sudah sesuai dengan arah arusnya. So, di percabangan tadi bagaimana kita sebut sebagai I3 ya, yang melalui hambatan 30 ohm tadi itu. Di situ ada 2, misalkan kita menggunakan loop yang 1 aja, I3 adalah I1 dikurangi dengan I2. Kita masukkan nilainya, I1 dan I2-nya, maka kita akan mendapatkan di percabangan tadi itu, ya, di percabangan tadi itu, yang kita sebut sebagai I3, itu sama dengan minus 1/10 ampere. Jadi, pada loop 1, arah arusnya seharusnya berlawanan dengan loop 1-nya. Oke. Selanjutnya kita bisa hitung beda potensial di titik percabangan dan di loop yang kedua tadi itu. Berapa tegangannya. Oke, kita masukkan. Yang pertama VAB-nya itu adalah
I3 dikalikan 30. Maka kurang lebih minus 3 volt. Beda potensialnya. Sedangkan VDB-nya itu adalah I2. Karena apa? Karena yang mengalir hanya I2 di sana. Pada rangkaiannya tadi itu. Jadi di sini doang. Pada loop 2 ini. Berarti I2 dikalikan 40. Maka sama dengan kurang lebih 12 volt. Mungkin juga ada yang sampai 3 loop, ya, halaman 80 nomor 27. Silakan dilihat. Jadi caranya sama ya, caranya sama. Dibuat loopnya. Kalau searah jarum jam semuanya boleh, berbeda dengan arah jarum jam juga boleh, enggak masalah. Cuma perhatikan caranya nanti ya. Caranya arahnya kemana? Menentukan selisih negatif positifnya itu bergantung pada loopnya ini. Oke. Ini ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama adalah arus pada setiap cabang. Kita hitung pada loop 1. Ya. Kita anggap di sini adalah I1, ya. Ini ada I2, ini ada I3, nanti selisihnya berarti ada I4, ya. Ada I4, ada I5. I1, ya. Perhatikan di sini I1 ketemu 6. Kemudian yang mengalir pada I3 sama. Selisihnya di sini ada yang ketemu dengan I1 I2, ada yang ketemu dengan I1 I3. Ya kan? Jadi ini bercabangan dengan ini, yang loop 2, berarti I1 dikurangi I2, yang bercabangan dengan 3, I1 dikurangi I3. Oke, sampai di sini paham ini? Paham, Pak. Oke. Sehingga kita mendapatkan persamaan 1. Jadi ada 3 ini. I1, I2, I3. Oke, kita ke loop 2. Loop 2 yang ini. Ketemu I2, 3. Bukan di percabangan. Ketemu kemudian selisihnya I2 dikurangi I1. 3 ohm. Ketemu dengan loop yang ketiga, I3, berarti selisihnya I2 dikurangi I3. Ketemu dengan 6 ohm. Sama dengan 0. Sehingga kita menghasilkan persamaan kedua. Besarnya ini. Oke, yang loop ketiga, ketemu dengan baterai. Baterainya berapa? Positif ini, 8. Kemudian percabangannya dengan loop 2. Berarti I3 dikurangi dengan I2, dikalikan dengan 6. Percabangan dengan I1, I3 dikurangi I1, ketemu dengan R3 ohm. Kita mendapatkan persamaan ketiga, yaitu ini. Ketiga-tiganya ada I1, I2, I3. Maka persamaan ini juga bisa kita hitung dengan menggunakan mulai dengan eliminasi. Yang paling mudah kita lakukan eliminasi dulu ya, dari persamaan 2 dan 3. Eliminasi persamaan 2 dan 3, kita mendapatkan persamaan ini. Apa yang bisa kita eliminasi? I1. Mungkin nggak I1? Mungkin. Dengan cara apa? Pengurangan. Kalau kita kurangkan, kita akan mendapatkan persamaan yang ini. 18 I2 dikurangi 15 I3 sama dengan 8. Ya kan? I1-nya sudah hilang itu, kita eliminasi. So, ini menjadi persamaan keempat. Sekarang dari persamaan 1 dan persamaan 2, apa yang bisa kita eliminasi lagi? Apa yang sama? Memungkinkan. Oh, mungkin ini. Persamaan berarti ini I1 bisa kita eliminasi. Ya, I1 bisa kita eliminasi. Dengan cara setelah kita kalikan kan. Kita kalikan 4. Maka kita akan mendapatkan persamaan I1-nya kita eliminasi habis dengan cara penjumlahan. Kita mendapatkan I2, I3. Ini juga sama. Ya, sorry, ini persamaan 5. Oke, kita gunakan persamaan hasil persamaan terakhir dari eliminasi. Ya, yang ada I2 dan I3-nya saja, dan 4 dan 5. Maka kita akan mendapatkan persamaan 6.
Ini memungkinkan ya. Sorry, kami salah memberikan insert nama ini 6 ke 7 ini. Sorry 5, 6 dan seterusnya. Oke. Kini kita mendapatkan persamaannya I2 kurang lebih ini I2-nya adalah 3/5 I3. Oke. Sekarang kita substitusikan persamaan 5 ke 4. Kita akan mendapatkan persamaannya dengan memasukkan nilai I2, kita akan mendapatkan persamaan I3 kurang lebih minus 40/21. Jadi tadi tanda negatifnya artinya apa? Arah arusnya itu seharusnya berlawanan dengan loopnya yang ketiga. Ya. Oke, sekarang nilai I3 sudah ada, nilainya kita masukkan ke persamaan 5, maka kita akan mendapatkan I2 3/5 I3. Oke. Sehingga kita akan memperoleh besarnya I2. Sekali lagi negatif di sini 8/7 ampere. Jadi arah arusnya seharusnya berlawanan dengan loopnya, yang loop 2. Sekarang kita masukkan ke I2, I3-nya ke persamaan 1. Ya, persamaan 1 kita mendapatkan persamaan satunya ini kita masukkan nilai I2, I3-nya kita mendapatkan nilai I1 sebesar 16/21 ampere. Sekali lagi loop yang kita buat seharusnya itu berlawanan dengan arah jarum jam gitu ya. Sehingga supaya arah arusnya atau nilai arusnya menjadi positif. Oke. Nah, I4 itu apa? I4 adalah arah arus yang melewati hambatan AB ya. Yang 3 ohm tadi yang di atas. Nah, berdasarkan loop 1 kita menghitungnya tadi bahwa I4 itu sampai I1 dikurangi I2. I1 sudah ada nilainya, I2 nilainya ada. Maka I4 yang melewati 1 dan 3 tadi itu, 1 dan 2 tadi itu, kita mendapatkan I4-nya adalah 8/21 ampere. Sudah benar berarti arah arusnya. Arah dengan loop 1-nya. Oke, sedangkan I5-nya adalah arus yang melewati hambatan BE, yang 3 ohm juga. Berdasarkan loop 1, kita mendapatkan I5 sama dengan I1 dikurangi I3. Oke, berarti I5-nya kurang lebih kita mendapatkan 24/21 ampere. Sekali lagi sudah benar ya, searah dengan loop 1. Nah, itu yang I5 dan I6-nya adalah arus yang melewati hambatan BD yang 6 ohm. Ya, kita mendapatkan loopnya I6 sama dengan I2 dikurangi dengan I3. Kita mendapatkan minus 8/7 ditambah 40/21. Kita dapatkan I6 sama dengan 16/21. Oh, itu guys. Sampai di sini jelas ya? Clear ya? Untuk menentukan hambatan masing-masing di percakapan. Pak, permisi izin tanya, Pak. Ya. Berarti untuk yang misal hambatan yang 3 ohm ini berarti dilewatin sama 2 arus gitu. Ya. Nah, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Berarti untuk semua loop itu arahnya harus sama ya, Pak? Nggak boleh antara satu loop dengan loop yang lain itu beda arah, nggak boleh, Pak? Oh, bisa Mas, nggak masalah. Ya, sekali lagi arah loop itu menentukan penjumlahan pengurangan tanda negatif dan tanda positif. Ya, misalkan tadi itu kan searah jarum jam semuanya ya. Misalkan arahnya ke sini semuanya itu. Ini semuanya begini. Misalkan kamu rubah juga nggak masalah. Misalkan ini kamu rubah ini berlawanan, misalkan ini berlawanan dengan arus jarum jam begitu. Juga boleh. Ini misalkan kamu berlawanan dengan jarum jam ini searah jarum jam, boleh nggak? Boleh, tapi harus konsisten. Harus konsisten. Ya, paham maksudnya konsisten ya?
Misalkan ini ketemu negatif, awalnya ketemu negatif, yang negatif duluan, bukan positif. Oke? Boleh? Berarti Pak, kalau Ya. misal loop 1 itu searah jarum jam, loop 2-nya itu berlawanan arah jarum jam itu boleh apa enggak Pak? Oh boleh, nggak Oh, masalah. boleh juga Pak. Oke, Boleh. Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Sekali lagi, arah loop-nya itu menentukan penjumlahan atau pengurangan, dijumlahkan atau dikurangkan. Ini harus konsisten ini. Kalau ini ketemu negatif, kalau berlawanan dengan arah jam, kalau searah jarum jam, berarti ketemu positif dulu. Itu penting. Oke, jadi ini dari hasil penghitungan kita tadi itu, kita sudah mendapatkan arah arus sebenarnya, ya, sesuai dengan rangkaian ini. Oke, beda potensialnya nanti silakan dihitung sendiri, begitupun yang lain. Guys, kalian masih memiliki waktu, sekali lagi saya ingatkan ya, kalian masih memiliki waktu untuk upload tugas kalian sampai jam 15.30. Saya tunggu ya, sampai 15.30. Tidak ada kata-kata Pak karena internet dan sebagainya.